kebanyakan kesalahan-kesalahan di dalam sholat yang kita temui di lapangan adalah berkaitan dengan rukun-rukun qauliyahnya. Mana urunnya yang nengku, man kiban nengku, bono dah sama yang sebut jamaah. Puhan apa yang dah sebut berjamaah? Tak sebut. Pajan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dul amin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihil mujahidin at-tahirin. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Buat langkah yang pertama, marilah sama-sama kita serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh Allah masih mengizinkan kita sama-sama untuk berhadir di rumah Allah dalam melaksanakan kegiatan sholat subuh secara berjamaah, yang mana kesempatan ini Allah berikan tidak kepada semua orang. Banyak orang-orang mampu untuk melaksanakan sholat, namun tidak Allah iradahkan baginya untuk hadir menuju kepada masjid Allah, dengan berbagai macam sebab, dengan berbagai macam alasan. Ada yang mampu sholat namun tidak mampu hadir ke masjid dengan alasan ada yang mereka ingin namun tidak bisa, dikarenakan mereka hari ini berada di rumah sakit. Mereka tangannya sudah terikat, terinfus dan lain sebagainya. Masuk desah-desuh suara yang kecil melalui jendela-jendela mereka. Terdengar suara azan masuk ke telinga mereka. Ingin rasanya mereka menyampaikan, seandainya pada saat aku sehat, aku bisa hadir ke rumah Allah. Namun hari ini apa daya, aku tak mampu melangkahkan kaki dikarenakan aku sudah dalam keadaan tidak yang sehat. Ada juga manusia yang Allah berikan padanya mampu untuk melaksanakan sholat, namun belum mampu untuk hadir ke masjid, belum mampu untuk berjamaah,
dengan sebab ataupun dengan alasan bagaimana saya mau bisa ke masjid. Mulai dari kemarin hujan tidak berhenti. Pagi ini rencana mau ke masjid, hadir ke acara syiar subuh Senin S3. Nah, ternyata ketika mau keluar rumah, mau hadir ke masjid, sedang memakai sendal, sedang mengeluarkan kendaraan, hujan pun turun, akhirnya saya tidak jadi hadir. Itu semua adalah di atas pilihan-pilihan Allah bagi hambanya yang sudah diiradah oleh Allah. Tanpa iradah Allah kita takkan hadir di dalam rumah Allah ini. Maka bersyukur di atas segala nikmat Allah, bahwasanya kita dipilih oleh Allah. Dari sekian hamba-hambanya, kita masih dipilih oleh Allah sebagai hamba yang beribadah, yang istiqamah, dan diberikan pahala lebih daripada orang-orang yang hari ini sholatnya di rumah. Sholatul jamaah afdalu min sholatil fiddina bisab'ina wa 'ishrina darajah. Orang yang sholatnya berjamaah pahalanya 27 derajat. Maka insya Allah pahala itu sudah kita temui dan sudah kita dapatkan pada saat pelaksanaan sholat subuh tadi, insya Allah. Amin. Kemudian sholat dan salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya kepada al dan sahabat kerabat beliau sekalian. Ta'ziman wa ikraman kepada imam masjid, kepada seluruh kepanitiaan masjid, dan kepada seluruh jamaah hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hujan ya. Walillahilhamd. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa terasa kita semua sudah memasuki daripada pintu gerbang menuju daripada Ramadan. Dan tanpa kita sadari, mulailah dari semalam kita sudah mulai bertemu kembali dengan zikir-zikir ataupun amalan-amalan yang disusun oleh para ulama ketika masuk daripada bulan Rajab. Mulai masuk daripada gerbang meminta segenap pengampunan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan apa? Rajab ini merupakan adalah Rajab Syahrullah. Ini bulan Allah. Ini bulan sangat istimewa. Banyak peristiwa-peristiwa penting di dalam bulan Rajab. Maka bulan Rajab ini pun dipilih oleh Allah, disebut dengan bulan yang haram. Dari 4 bulan yang tertulis di dalam Al-Quran, Rajab terpilih sebagai bulan haram. Maka bulan Rajab ini pun menjadi momentum yang penting untuk meninggalkan segala bentuk perkara maksiat. Segala hal yang dilarang oleh Allah, mulailah untuk meninggalkan sejak semalam.
Maka di sana dari beberapa hal penting berkaitan dengan bulan Rajab. Maka mulailah dari segenap hal-hal penting dalam bulan Rajab pagi ini, insya Allah kita akan melihat kembali, mengulang kembali, mengkaji kembali tentang satu momentum yang paling besar di dalam bulan Rajab ini adalah berkenaan dengan sholat. Kenapa kita harus memilih sholat? Kenapa kita tidak berbicara hikmah-hikmah yang lain? Kenapa kita tidak berbicara dengan amalan-amalan yang lain? Sebab amalan-amalan yang lain akan tertolak. Sebab ibadah-ibadah yang lain tidak akan diterima oleh Allah bila mana sholat yang kita kerjakan hari ini belum mencukupi daripada syarat-syaratnya. Maka hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, awwalu yuhasabu yaumal qiyamati as-shalah. Awal-awal esok hari kiamat yang diperiksa itu sholat. Kita melihat bagaimana hari ini banyak hamba-hamba Allah yang diberikan kekuatan, kemampuan, kesehatan oleh Allah, tapi dia dengan sukarela meninggalkan sholat. Ada kalanya juga hamba-hamba Allah dia tidak meninggalkan sholat. Secara zahir kita melihat waktu sholat zuhur dia hadir ke masjid, asar hadir, maghrib, isya, subuh selalu hadir ke masjid. Namun yang disayangkan ketika dia hadir ke masjid, dia melaksanakan sholat, dia sholat bukan dengan ilmunya. Ini yang lebih bahaya. Dia tidak tahu dia sedang apa. Dia hanya tahu saat ini saya akan takbiratul ihram, saya akan berdiri, saya akan ruku. Sebatas itu dia paham. Tapi mohon maaf ketika kita bertanya kepada dia, adakah kau pahami apa sih sebenarnya sholat itu apa? Secara makna sholat ini apa? Sudahkah dipahami? Ini mohon maaf umumnya kebanyakan orang tidak paham. Sholat itu apa? Muftatahatun bitakbirin wa muhtatamatun bitaslimin. Mengawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Hanya secara zahir saja mereka itu berdiri layaknya orang lain berdiri, ruku mengikuti orang yang lain bagaimana caranya ruku. Ini hal yang keliru. Ilmu berdiri diajarkan, bagaimana caranya kita ruku diajarkan. Karena kenapa? Rasulullah menyampaikan sallu kama raaitumuni usalli. Yang jadi pertanyaan hari ini, adakah kita pernah bertemu dengan Rasulullah? Sona katanya hinau di dalam masjidnya yang nam rempok dengan Nabi kalau Nabi semayang. Tidak ada satu orang pun yang bertemu dengan Rasulullah langsung melihat. Jadi kita tidak bisa menerapkan bagaimana sholatnya Rasulullah karena kita tidak pernah bertemu. Lalu bagaimana caranya agar kita paham sholat Rasulullah seperti apa? Melalui daripada guru-guru para ulama. Di sana dijelaskan. Mulai daripada syarat-syaratnya, syarat sah daripada sholat, kemudian rukun-rukun sholat. Nyole urung sepele kemah. Banyak orang yang nggak peduli
dengan hal ini. Rukun solat pun terkadang dia tidak paham. Kebanyakan kesalahan-kesalahan di dalam solat yang kita temui di lapangan adalah berkaitan dengan rukun-rukun qauliyahnya. Rukun qauliyah ini kebanyakan orang masih keliru. Rukun ucapan yang diucapkan bila mana salah, bila mana keliru, itu mampu membatalkan solat. Dia nggak peduli. Kenapa? Kajamun ni lung merno jamun ngenek lung jamun lung merno nek. Ngenek jamun tahun 70 orangnya mantang nebut hanali kali but jamun. Butnyan kan jamun. Utulubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Kapan berakhir menuntut ilmu? Ohate kamati. Ohate kata mala uruknya hanale urung ya pakan. Hai tajak beut. Hanale ku. Tajak bak kuburan tiga tadeng kan. Hai penghuni kuburan boyak tajak beut jina terperamai masjid. Hana sok jale. Tapi ohate mentang udip, masih ada kehidupan, masih ada kesehatan, tajak bak majlis taklim. Jadi rukun daripada rukun qauliyah di dalam solat ini banyak orang yang masih keliru. Mulai daripada lafaz takbir dalam solat. Lafaz takbir nak mengat contoh je. Kan? Ada meladung urung ada degebi Allahu Akbar. Nya kebatu main tu. Dia memutuskan nafasnya. Allahu Akbar. Nya kalahi dua hai nan tu. Yang kacidra semayang, kahana semayangnya. Jadi dalam takbiratul ihram, gedenya kan tanit ini. Sengaja aku solat fardu subuh. Kaji onan nengku. Hanapu panjang cat gede ni. Oh ada periksa ni, elon jamaah berdi. Kiban ni ada semayang. Menor nengku sengaja lung semayang perle subuh. 2 rakaat. Lo ikut imam menghadap kiblat karena Allah Taala. Lo mengailung kenapa ya panjang-panjang cat dari lo semua metro ke diuberian. Maka ji orang ada urang ada getegebi semayang cukup trip. Allah. Kan aja deh. Allah. Baga pertamanya cina bayangkan sengaja lu semayang Allah baga begah ke dengar-dengar whatever nyan ketika niat dalam solat mulai daripada kalimat alif lam Allahu diakhiri dengan akbaru ra yang terakhir awal niat berakhir niat alif al diawali niat ra ba ujung berakhir niat bukiban dan pabe Allah awai abih akbar ni gala abih awai abih ni kahana moho akbar gede ya makanya niat itu pada hal yang penting mentang bak rukun ni mentang kasat ta'rat ta'yin enggak perlu panjang menyaurang kamu pun kasat ta'rat ta'yin teh kasat teh ta'rat teh ta'yin dalam solat fardu nyan kamu dah urang gedang je usolli itu lafaz niat untuk membawa mendang membimbing hati kita supaya lebih kepada nyaman tentram untuk khusyuk dia pakai dadang Allahu Akbar singkat katanya tak pegah dia oh mah lagi hana geni semayang geni dengan yang semayang mana lepanya Allahu Akbar karena yang penting sengaja aku solat fardu subuh mana urang yang nengku man kiban nengku bono dah semayang sebuah jamaah hana payah tak sebut berjamaah tak sebut pajan tengah membaca tu iftitah Allahu Akbaru kabira walhamdulillahi katsira hinan ni je nyo kalau ikut imam pulang nak payah nengku tak menghadap kiblat ayo tak tadang kasi kam menghadap kiblat
Mamba ujung hana payah nengku lillahi ta'ala, semayang memang untuk Allah. Nyolo ajak supaya getanya lebih tenang hati getanya. Baik mawawa. Baik sampai imam sudah membaca Al-Fatihah, getanya mendang ngende kebiliku mendang. Bele. Jangan lagi kekeliruan seperti ini, jangan lagi. Nah, lebih-lebih lagi nanti kesalahan dalam sembahyang. Nah, pajan. Nyolong ingat mentang untuk pembelajaran kita bersama. Sebentar lagi kita akan menghadapi yang namanya bulan Ramadan. Cukup banyak kesalahan urun sembahyang dalam belum puasa. Dari sisi apa? Yang pertama, dalam hukum solat si muafiq yang sekalian takbir dengan imam. Nah, jadi bagi si muafiq yang lambat dalam qiraatnya, ini diizinkan bagi dirinya tertinggal bagi yang lambat qiraat. Nyo 3 rukun yang panjang. Mulai daripada Al-Fatihah, selesai Al-Fatihah imam, haknya si makmum di belakang untuk mengulang daripada Al-Fatihah. Baca garau. Behana rencana hana baca. La salata liman lam yaqra'u bi Fatihahil kitab. Urang yang hana baca Fatihah dalam sembahyang, hana sembahyang. Nah, jadi dia lambat qiraat. Bagi orang yang lambat qiraat di belakang diberikan kesempatan 3 rukun yang panjang. Mulai masuk daripada rukun panjang yang pertama, sujud yang pertama, rukun panjang yang kedua, kemudian sujud yang kedua, nyan leher rukun panjang, mau berdiri imam sujud menuju kepada rakaat kedua, muafiq orang dilikut yang statusnya tadi lambat qiraat, hana geruku batu sembahyang. Nyan ohnan kadar muafiq yang lambat qiraat. Bagi makmum ataupun bagi muafiq, ya, yang statusnya ini tidak lambat qiraat, hanya lambat qiraat, ini diizinkan 2 rukun, ruku i'tidal, ruku i'tidal, abeh i'tidal ke sujud imam hana ruku batu sembahyang. Mana kejadian? Ya, masuki kepada yang nanti bulan Ramadan terjadi. Nyokiban hukum bagi orangnya. Kebanyakan ketika solat tarawih, 2 rakaat pertama mentang aman, belum kala mentang aman. Ya, masuk rakaat 5, 6, 7, 8 sampai dengan selesai. Nyo kamu mulai orang. Apa mulai? Ya, ketika imam berdiri melanjutkan rakaat ke-5 ke-6, tanggap baju 5 ke-6. Kata bedah umum. Ya. Allahu akbar. Ya, kagedang umum. Kebanyakan makmum di belakang nyohana tegebile. Pubut makmum diriku bagi-bagi aku. Nyo bukan nak buhana. Nah kan? Nah, yang tibuk bagi aku, yang kam rempok aku, mate gecom aku, kenang hang kenang, nyambut gilikut. Kemudian pula menyuri nang biasa, nyan kam mulai gejepit-jepit aki, kembangan hai, beawai dah ada kebi, kuimu baru mulai Fatihah, mate kawala dhalin baru dapat Fatihah kan ya. Ini kebiasaan. Kebanyakan lagi ya. Kang, dengku imam kabeh Fatihah. Selesai dia membaca Al-Fatihah, bedah dia kedanya salli sunnat tarawih. Allahu akbar. Dengku imam, Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katanya dilikut baru Allahu akbar. Dengku imam takbir. Masuk ke intikal ruku, Allahu akbar ka ruku kumimum. Katanya dilikut galam baca Fatihah. Apa yang terjadi
kebanyakan urang hanali ke baca Fatihah. Alasan kagak baca lagi imam. Dum-dumnan berarti tanggung Fatihah beli ni heuy kamu je imam denggero laju. Hai dah tanggung urang. Mengadat urang, oh ada begah kamu Fatihah kagak tanggung li tengku imam. Kiban hukum tanggung Fatihah tengku imam bagi masbuk tanggung. Bagi masbuk yang masuk bila mana tengku imam ka baca suratnya urun rone salli langsung Allahu Akbar nyampe ne engklek-engklek li iftitah Allahu Akbar kabira beli kenan baca ju bismillahirrahmanirrahim ayat pertama Fatihah ternyata tengku imam ka ruku nyampe li nombor depan en waladhalin ruku nyanjut baru di kaitkan kepada Fatihahnya si imam. Tapi tadi takbir sekalian dengan imam. Nyom muafiq status bukan masbuk. Hanya tanggung nunggu imam. Ini banyak keliru orang. Menganggap selama ini ya Fatihah mereka jamaah tanggung nunggu imam, tanggung nunggu imam. Hang tanggung banyak mendum. Ada keadaan-keadaan tertentu, keadaan tertentu yang tertanggung oleh imam, ada keadaan yang tidak tertanggung, maka ini harus kita pahami. Nah, yang kedua kekeliruan di dalam sembahyang, ya, yang benar bagi orang muafiq. Yang kedua bagi imam, nah, bagi imam. Jadi solat tidak sepenuhnya juga salah, terkadang makmum, tapi imam ada juga. Ya, pembelajaran tu kena yang mandum. Jadi bagi imam, nah, bagi imam hendaknya ketika solat berjamaah, ya, ini memberikan waktu bagi makmum di belakang. Nah, jadi ketika baca Al-Fatihah, ya, kemudian kan waladhdallin amin. Nah, ini beri tenggang waktu kepada makmum di belakang supaya makmum di belakang menyelesaikan Fatihah. Baik sampai makmum dilikut, kagak dengar katanya baca surat, surat pun cukup pana-pana dah baca, jadi dengkai ayat. Inna ataina dah baca, wal asri, qul huwallahu ahad kan jadi jengkai ayatnya. Nah, makmum dilikut baru alhamdulillahirabbil alamin. Katanya ka lam yalid walam yulad. Nah, nyogi jaga. Nah, jangan sampai makmum di belakang terganggu dengan bacaan surat gedayo. Sedangkan makmum di belakang sedang menyelesaikan rukun kauliyah sembahyang. Tapi gara-gara sunat hay'ah yang gedayo lakukan, nah, sunat hay'ah kauliyah gedayo bacaan surat, terganggu makmum di belakang sehingga hilang konsentrasinya, abeh ayat makmum dilikut dalam habis Fatihah, akhirnya makmum dilikut buru-buru untuk membaca Fatihah. Ini sering keliru. Nah, maka bagi imam-imam, ya, kita mohon bersama, ya sama-sama kita menjaga makmum di belakang. Ketika lu dah baca Fatihah, yang tak bipri itu, tak bipri. Ya. Kadar Fatihah katanya normal tak baca, ya, kalau selesai baru kita baca surat. Ya, jadi kita perbaiki. Baiklah setiap tahunnya katanya asaika kena puasa tak begah panitianya serta imam yang mangat-mangat. Nyen yang pertama, kajutlah yang mangat-mangat. Kiraatnya bagus. Ya, bacaannya nyaring. Kajutlah katanya, menyesuaikanlah. Ya. Yang kedua, lu neleke mangat, ben leke tajam. Mia tajam ben heu urang tikin undang-undang. Nyolem leke mangat, tajam leke. Ben leke tajam ku. Nah, karena kenapa? Solat tarawihnya bertemu setahun sekali katanya, sebulan. Nah, maka oleh karena demikian, carilah momen itu untuk menghadirkan katanya hadir hati kita untuk Allah. Kita minta yang mangat solatnya. Ya, bet dari kuehnya ku, tidak. Buat perlu kali tu. Enggak? Makanya satu sisi di imam sendiri yang memimpin solat, merempok mesti, ya kan? Yang penceramah lain, imam lain.
Milun sering ceramah tiga, ngimum tiga, nya kaji tak menyesuaikan. Merempok maksud. Gure yang binasehat gedang itingah jam gedang. 40 minit gedang. Kalau itu jatah imam, nah spare waktu imam itu sekitar 40 menitnya 40. Akhirnya gimana temayang? Balap kah? Balap. Biasa ke Honda ke pasal pertalit malamnya pertama turbo. Nya urang yang tuha-tuha kena sayangku. Makanya imam ini harus punya ilmu apa dia? Seorang yang menjadi imam ini dia harus paham. Ketika dia berdiri menjadi imam, hendak solat, dia lihat ke belakang. Apa yang dia lihat ke belakang? Dia lihat ada orang uzur atau tidak. Nah urung tuha. Nah urung tuha, mino ti rame urung tuha. Itu harus paham. Dia tak kalen, oh mas, nyo berarti kira-kira lah kah? Dumno tuha, punya lagi nyo kecepatan, hai ngikut, ngikut, duplah doa ganti ikut. Sayang. Jadi tabilah ruang waktu pada mereka. Oh berarti meno. Karena kenapa? Dalam perkara agama kebaga khairul umuri awsatuha, sebaik-baik pekerjaan tengah-tengah ku. Baik lambat tahan, baik tajam tahan, jangan terlalu cepat. Tengah-tengah. Pilih yang tengah-tengah. Begitu juga masalah solat. Baik lambat tahan, baik tajam tahan, baik tengah-tengah. Harus ambil yang tengah-tengah. Baik tajam tahan, baik lambat tahan, ambil yang tengah. Sehingga dengan demikian solat kita kajutlah yang tahun-tahun kemarin kajutlah. Tahun ini jangan lagi seperti itu. Mulai masuk daripada pintu gerbang Rajab ini, kita mempersiapkan hal yang baik. Yang pertama tentang solat. Baik solat kita hari ini yang kita laksanakan sendiri maupun secara berjamaah. Mulai daripada makmumnya, mulai daripada imamnya. Ini harus sama-sama kita perbaiki. Mulai daripada rukun kauliyah solat, mulai daripada kalimat takbiratul ihram, al-fatihah, nyobe mayang-mayang al-fatihah. Al-fatihah pun harus dibenarkan bacaannya. Karena kenapa? Kalau salah dalam membaca suratul fatihah, maka la solata, hana mayang. Kemudian setelah al-fatihah dibenarkan, mernau di mana ada pengajian yang membahas tentang surah Al-Fatihah ataupun tahsinul Quran ataupun pembelajaran Al-Quran, itu diikuti. Tapi hari ini terbalik. Nyona pengajian mesti tauhid. Merondong dia dejak. Tadu hinan. Mesti sembut Abu Manan. Abu dibilang jurung sembut. Nyote geplah le Abu tentang makna mesti kudrah, iradah. Nya kagak surah le Abu panjang lebar. Kagak piuh Abu. Tegedi kita lebu na pertanyaan, lun yakin mandum mana pertanyaan? Nyo kah? Na pertanyaan teh Abu Manan tembut. Na pertanyaan kiban kira-kira mupum mandum urung tak mupum Abu. Mupum. Antu ate kagak debin. Emang nya becut tinggi becut tauhid Abu Manan. Kan masalah tinggi tauhid di kita nyoh na mupum. Kan masalah tinggi atau tidaknya katanya yang belum memiliki dasar untuk memahami. Tapi mesti lagi gure-gure empat, gure yang nangkuham. Ini tinggal geduk panena. Paham? Karena kenapa? Sudah tahu dasarnya di mana. Oke, yang putasi yang natingat lu ngebegah lebu nangana. Pokoknya awai dulu hana. Denyan nalo, hana lo. Kita lengan di tamping putrai hananya. Yang kenyan ropi kana umpum. Pokoknya nang hana tak kayak kesimpulan. Yang nak yang nak ingat kena. Yang nak itu yang nak kena po. Pengajian fikah masalah hukum. Tadu kena. Yang agak kurung ti urung becut. Pengajian tasawuf adab. Ini hikmah pulan, fadilah ini, orang banyak suka. Kan? Fadilah, bukannya fadilah zikir, nyo fadilah semayang bulan, nyo fadilah semayang bulin.
Nya ku gelak ke dengar. Tatanya pernah nak bubut hana ku dengar-dengar mentang ku buka tu le. Tapi ketika diumumkan ini malam besok ada pengajian Al-Quran yang akan dipimpin oleh Imam Syekh. Nyo bagi yang nalung waktu untuk hadir sama-sama kita belajar Al-Quran, membenarkan kembali bacaan. Pegak pengumuman nyali semai maghrib pegak pengumuman malamnya betua urun ni yang nana wate ikut pengajian. Lu pegak pengumuman gua je mendum urang. Hana urang du yang nadu dua lehedro tagai. Nyan lehedro nyan pi dakalan urang kaham mungkin kan li takun ta hai tu biliangen. Pani tu biliangen mai go hana li. Kaham pahli yang diro dih mata yang sampingnya punyung kah kurumpah. Yang samping jihlam punyung pah baca bangga mendengar mata kah hanjil ke beliau. Yang lagi-laginya yang ikut baca Quran. Yang lain hana wate. Karena kenapa panitia ketika mengumumkan putra bagi yang nawate. Nyo kan bagi yang nawate nyo nikut but. Sehingga urangnya hana geek but, hana geduk but. Karena kenapa? Hana wate. Tapi kesalahan fatal tengku ketika menghindar dari pengajian yang sifatnya mantang farduin, ternyata ketika belajar Al-Quran ada kita bawa ke dalam solat berkaitan dengan Al-Fatihah rukun kauliyah tengku, nyan tegedi hanjir urun rone rusak Al-Fatihah dalam solat, tertolak semua solat di sisi Allah sebab tidak mau belajar. Tapi wa amma urun rone netemja mau belajar walaupun awate gepepah-pepah za lo menggunakan dak menan keadaan nenggu awate semayang siratal ladzi nyan yang betul siratal Lazi salah di dalam semayang ada kemaafan karena masih belajar. Nyan ke lebih urang belajar ketimbang urang hanatem belajar. Jadi solat pun katanya walaupun dalam keadaan buno mantengna kurung-kurung dalam membaca Al-Fatihah ada kemaafan di sisi Allah. Aman semayang katanya. Nyoh kahantar timberno katanya esok di yaumil kiamah diperiksa oleh Allah. Awalu yuhasabu yaumal qiyamah as-shalah. Pertama diperiksa adalah solat. Ketika diperiksa solatnya ada tapi semua tertolak. Kenapa? Al-Fatihah Anda salah, enggak ada nilainya. Nauzubillah summa nauzubillah. Ka-Fatihah lenyan masuk doa tahiyat. At-tahiyatul nyan kiban bacaan yang benar. Pu at-tahiyatul pu nyang kiban bacaan nyang masing-masing ji periksa kero jino kan kana HP ji kana HP nerekam tu suara air mo nepu dengar baca kero nu nepu dengar kero nu kira-kira hotel ni dengar nak sakit ego nu me sakit ego macam gure maknanya salah ataupun benar menyamalai yang jawab Quran nerekam tu drone kan ni jak dengku barusan yang kirim suara ke long nengku bacaan tahyud dalam semayang cina dengar nengku nak betul bacaan ganya dengar dia nengku oh nyo mandang salah oh je tengku long pegah bak urangnya pada surau dia ni mamalai tu kan je cik lagi nya supaya apa tujuan katanya adalah satu solat yang kita laksanakan ini diterima oleh Allah cukup dengan rukun dan syaratnya karena kita ada belajar. Jangan sampai solat kita hari ini yang kita serahkan kepada Allah yang ote semayang katanya seakan-akan sangat khusyuk kepada Allah. Sang-sang kahanali dunianya tidak semayang katanya. Karena statement jamaah menornya ya. Ketika solat mengada ada semayang dengku hana teteh dengku. Urun semayang ronyo ge semayang hana gede. Yang kiban semayang urun hana de. Hana gede putapu boleh kot. Kok mangat nengku dah semayang. Yang ka puasa kok mangat nengku dah semayang. Yang gedang imum nengkunya nengku hana tate nengku. Hana tate gede pu dengur boleh kot.
Hanya ketera ke? Hanjir ketera sembahyang anak teteh. Harus teteh cik ketera. Habis Fatihah imam dah baca Fatihah ketera. Itu harus tahu ketera. Jadi mudah-mudahan dalam persiapan katanya menuju kepada Ramadan, menikmati daripada bulan Rajab, mulai katanya gelake berkah kepada Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Maka persiapan-persiapan itu kita lakukan, mengawali itu semua mulai daripada perintah sembahyang. Karena peristiwa yang paling besar dalam bulan Rajab ini adalah soal solat. Solat sangat penting. Nebayangkan mentang ketika urun-ro necok bate, nesusun batu pertama letakkan di bawah itu syahadat, batu kedua itu solat, batu ketiga itu puasa, batu keempat itu zakat, batu kelima itu haji, batu keenam itu sedekah. Kemudian ibadah-ibadah yang lain nesusun. Bagaimana status batu yang tersusun itu bila mana batu yang kedua kita tarik dari kawanan yang tersusun itu? Hajinya jatuh, umrahnya jatuh, puasanya jatuh. Maknanya apa? Semua referensi menyebutkan bila mana seseorang itu ada melaksanakan solat, maka seluruh ibadah yang lain akan mengikuti dia. Tapi bila mana seseorang itu tidak solat, ataupun dia solat tidak sesuai dengan aturan dalam solatnya, maka pahala hajinya tertolak, pahala zakatnya tertolak, pahala puasanya tertolak. Semua kebaikan-kebaikan yang dilakukan itu sifatnya sia-sia. Karena kenapa? As-salatu ra'sul ibadah. Salat ini merupakan kepala daripada seluruh ibadah. Tak ada manusia. Hari ini ada manusia yang hidup tanpa telinga, banyak kita lihat di jalan. Ada manusia yang hidup tanpa tangan, banyak orang mampu hidup di jalan. Ada orang yang hidup tanpa kaki, sering kita melihatnya, tapi belum pernah kita temui ketika melihat seseorang manusia yang hidup tanpa kepala. Karena niscaya dia akan menjadi mati. Itulah ibaratnya solat. Solat merupakan kepala daripada seluruh ibadah. Maka mulailah hari ini, jangan menunggu hari esok. Karena kenapa? Kebodohan manusia adalah letaknya menunda-nunda amal kebaikan, menganggap hari esok itu lebih baik. Itu kalam daripada Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Syarahul Hikamnya. Jadi baiklah tak tunda-tunda amal kena. Karena kenapa? Ada waktu sekarang belajar supaya solat yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga insyaallah kita hari ini dikumpulkan oleh Allah dalam masjidnya Allah ini. Mudah-mudahan Allah esok kumpulkan kita juga bersama, berjamaah di dalam surganya Allah bersama Rasulullah dalam penuh kebahagiaan di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Lungkalan keadaan cuaca nyopi kasengap tian nyoka pirang ujun. Jadi ada waktu katanya untuk tawo terus rumah masing-masing. Mudah-mudahan ulun juga berdoa kalau mudah-mudahan katanya sehat berempok dengan Ramadan. Bila manapun berempok dengan Ramadan, ohnan umum katanya utang belake ba Allah, ya Allah nak mati ke bulan Ramadan kali ini ya Allah. Bila mana mungkin berempok dengan Ramadan kali uku ilo menanjit pada urun ron, kami doakan mudah-mudahan urun ron semua yang hadir pagi ini diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan afiat, diberikan kekuatan, diberikan istiqamah oleh Allah, dan hatinya terbimbing di dalam ibadah terus sampai dengan kita menemu yang namanya wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, sampai dengan menanti yang disebut dengan kematian. Mati pun dalam keadaan husnul khatimah bi kalami la ilaha illallah. Kita kembali dengan kalimah tauhid, insyaallah berkumpul dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.